Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zara Kila Bestari dari program studi Teknologi Paper dan Kertas kelas B angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang biopolimer dan produk turunannya. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang biopolimer dan produk turunannya lebih jauh, nah, kalian tahu nggak sih apa itu biopolimer? Nah, jadi biopolimer itu merupakan salah satu bahan dari alam. Yang salah satu biopolimer itu dengan jumlah terbesar yang ada di alam itu adalah selulosa. Nah, jadi dalam pohon itu terdapat selulosa, hemiselulosa, dan zat ekstraktif. Nah, yang seperti telah kita ketahui sebelumnya bahwasanya biopolimer itu banyak sekali di alam. Nah, biopolimer ini tentunya juga memiliki kelebihan, yaitu aman dikonsumsi, mudah rusak secara alamiah sehingga lebih ramah lingkungan, lalu juga mudah diaplikasikan dengan cara dicelup, disemprotkan, dan lain-lainnya. Dan tentunya banyak lagi kelebihan yang kita bisa ketahui dari biopolimer ini. Nah, jadi woven dan non-woven itu merupakan turunan produk selulosa dari dissolving pulp. Nah, kalian tahu nggak siapa itu dissolving pulp? Nah, jadi dissolving pulp itu merupakan pulp yang sangat murni yang menunjukkan tinggi kandungannya dari selulosanya itu lebih dari 90%, sedangkan rendah dari kandungan hemiselulosa, lignin, ekstraktif, dan lain-lainnya. Jadi woven itu merupakan tekstil yang dibentuk melalui alat tenun dengan benang yang dijalin pada lusin dan benang pakan. Sedangkan non-woven itu adalah serat staples dan serat panjang yang terikat bersama yang dilakukan secara mekanis. Dan jadi ini tuh adalah jenis kain yang tidak perlu lagi dipintal atau ditenun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tahapan pada pembuatan viskos. Nah, jadi tahap pertama itu pulp sheeting yang bertujuan untuk pencampuran bahan baku yang digunakan untuk pembuatan rayon. Nah, jadi pada tahap ini pulp sheet itu dicampurkan dengan menggunakan bahan kimia. Selanjutnya itu kita akan masuk ke tahap proses alkalisasi selulose. Nah, jadi pada tahap proses ini itu tujuannya itu untuk memeras bulut pulp agar dapat memisahkan dari larutan stevia yang berlebihnya yang ada di dalam alkali selulose itu tersendiri. Tahap selanjutnya itu ada agitation. Nah, jadi pada agitation ini alkali selulose itu diperam menggunakan agent drum kurang lebih 3 hingga 72 jam yang tujuannya itu untuk menurunkan viskositas agar selulosa itu agar mudah dilarutkan pada tahap proses selanjutnya. Nah, lanjut ke tahap proses selanjutnya yaitu sentasi. Nah, jadi pada sentasi ini alkali selulosa itu direaksikan dengan karbon sulfida atau CS2 selama kurang lebih 40 menit untuk menghasilkan selulosa yang santat. Nah, sehingga itu mengubah santat yang dilakukan dengan cara pengadukan dan pendinginan yang akan membentuk larutan kuning atau yang sering juga kita sebut dengan larutan viskos. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam tahap proses pematangan. Barulah setelah itu kita masuk ke dalam tahap proses spinning yang tujuannya itu untuk meregenerasikan antara selulosa yang larut yang berbentuk viskos itu untuk dikembalikan lagi menjadi selulosa yang tidak larut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Serta Lorenzi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan bagaimana larutan viskos itu diubah menjadi benang. Sebelum masuk ke tahapannya, mari kita simak video singkat berikut. Itu tadi merupakan video singkat dari pembuatan larutan viskos menjadi benang.
Lanjut, di mana larutan viskos ini diubah menjadi benang di departemen spinning, di mana ada beberapa tahap. Yang pertama ada regenerasi, peregangan, pemotongan tau, after treatment, pengeringan, dan pemintalan. Nah, baik, di sini saya akan membahas satu persatu dari proses ini, di mana tahapan pertama adalah regenerasi. Regenerasi ini merupakan larutan viskos yang akan disemprotkan ke dalam larutan koagulan atau spin bath yang berfungsi untuk dikembalikan ke dalam bentuk selulosa yang tidak larut ke dalam menjadi bentuk filamen. Tahapan kedua ada peregangan, di mana filamen atau tow tersebut akan ditarik oleh roll peregangnya atau stretch roller dengan menggunakan roll godet, di mana fungsinya ini untuk memastikan atau menentukan kekuatan daripada benang. Nah, selanjutnya ada pemotongan tau, di mana tau dipotong menjadi beberapa bagian menggunakan alat cutter machine dengan panjang. Ada beberapa panjang variasi. Yang pertama ada 38 mm, 40 mm, dan 51 mm. Tau yang sudah dipotong akan disebut dengan staple fiber, di mana staple fiber ini akan dimasukkan kembali ke dalam CS2 recovery yang akan mengantarkan fiber ke dalam formasi fiber seperti hamparan atau disebut dengan fiber mat. Nah, selanjutnya sebelum pengeringan ada yang namanya after treatment, di mana after treatment ini fiber akan dicuci dan yang berfungsi untuk terbebas dari sulfur dan kotoran lain untuk masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu pengeringan, di mana di tahapan pengeringan ini benang-benang itu akan dikeringkan menggunakan drying mesin. Selanjutnya ada pemintalan. Pemintalan viskos rayon ini di mana fiber yang kontinu akan mengalami tahap pembukaan serat, lalu penggumpalan dan penarikan serat sehingga menjadi satu kesatuan serat yang panjang atau yang disebut dengan viskos rayon. Nah, selanjutnya viskos rayon tersebut akan mengalami pemintalan menjadi benang. Viskos rayon yang tidak dipental menjadi benang akan di-pack ke dalam bentuk bal dengan menggunakan mesin baling. Itu merupakan proses pembuatan larutan viskos menjadi benang. Adapun produk-produk dari benang viskos ini antara lain menjadi benang dan diubah menjadi pakaian jadi yang kita pakai sehari-hari. Mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.